Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menjadi trending topik di X hari ini soal singkirkan Gibran Fufufafa. Ini menjadi trending topik hari ini begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan dalam narasi-narasi yang beredar ketika si Didit anaknya seorang Prabowo begitu kan ya bertemu dengan seorang Gibran. Nampaknya banyak yang kemudian mengatakan wah ini ada apa, wah ini ada apa. Ada sesuatu yang kemudian aneh di situ ya ini. Berdiri di samping anak Prabowo usai skandal Fufufafa, ekspresi Gibran disambut tegang karena ketakutan. Ada apa di balik itu? Makanya saya mengatakan bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian ya dipikirkan oleh seorang Gibran ini. Nggak tahu apa yang dipikirkan mereka. Apakah dia memikirkan ketakutan, takut mungkin ya Fufufafa ini menjadi bayangan-bayangan mereka atau bagaimana? Dan saat ini menggema sekali begitu kan. Coba kita lihat saja realitasnya bahwa yang sejak awal ketika ada preman membubarkan membubarkan diskusi itu nampaknya ya Fufufafa itu menghilang. Setelah sekarang ini muncul begitu kan, Fufufafa ini mulai diungkit lagi dan dibicarakan lagi di situ. Bahkan ada hashtag kan singkirkan Gibran Fufufafa. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Sampai kapanpun masih membicarakan soal itu. Walaupun tantangan dari masyarakat mengatakan bahwa ini diduga punya Gibran. Ya, Kominfo tidak membuktikan itu begitu kan. Nampaknya Kominfo mengatakan ya mau cuci tangan dan sebagainya. Coba kita lihat saja komentar-komentar dari netizen ya yang banyak sekali mengatakan wah ini gimana, wah ini gimana. Coba kita baca ini. Kaku kayak Kenebo Kering ya. Ini komentar dari netizen. Ketika seorang Didit ya bersama seorang Gibran, ada Puan Maharani, ada Yeni Wahid, ini adalah merupakan anak presiden begitu kan. Mana yang sekiranya patut untuk mendampingi itu. Nah, nampaknya Didit sekali ya berkarakter jiwa patriot begitu kan. Jiwa senyum, jiwa santai, sedangkan Gibran ini terkesan kaku di situ. Terkesan seolah-olah senyum-senyum mereka terpaksa. Ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka beban berat begitu kan. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Gibran ini akhir-akhir ini, tapi banyak sekali yang mengatakan bahwa apakah ini memikirkan masalah akun Fufufafa atau bagaimana. Bahkan ini jantung Fufufafa berdetak kencang banget, jari tangan dan kakinya mendingin. Betapa tidak berdirinya di sebelahnya orang yang pernah dia hina sebagai homo. Orang yang pernah hina ayahnya. Betul begitu kan. Artinya apa? Artinya semua orang punya rekam jejak. Tapi kita lihat saja bahwa akun Fufufafa selama ini begitu kan. Yang diduga punya Gibran ini banyak sekali kritikan-kritikan kepada Gibran. Bisa-bisa seorang Gibran ini ya tidak kuat begitu menahan ocehan-ocehan dari para netizen di situ. Ya kita akan buktikan aja nanti bahwa persoalan-persoalan seperti ini pasti diangkat secara nasional begitu kan. Ya nampaknya Gibran ini mulai agak gimana begitu kan ya, mulai agak nuansanya itu kecewa ya, dan bahkan dari raut wajah dan senyum mereka seolah-olah terpaksa, dan ini menandakan ada sesuatu apa di balik itu semua. Jadi ini menarik ya, coba kita baca beritanya ya. Beritanya seperti ini. Nih beritanya. Berdiri di samping anak Prabowo usai skandal Fufufafa, ekspresi Gibran disebut tegang karena ketakutan. Coba kita baca dari suara.com. Gibran Rakabuming Raka akhirnya dipertemukan dengan Prabowo usai ramai skandal akun Kaskus Fufufafa. Pertemuan di hadapan publik ini terjadi di momen perayaan HUT Tentara Nasional Indonesia tahun 2024. Momen menarik jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih diabadikan dalam foto-foto yang kini bertebaran di media sosial. Salah satunya adalah foto dan frame ya Gibran Rakabuming Raka dan putra Prabowo, Didit Prabowo.
Dipantau suara.com akun X Narkosum ya, Gibran tak hanya berkesempatan foto bersama Didit Prabowo. Di dalam foto ada juga Puan Maharani dan Yeni Wahid ya. Ada terkesan kaku begitu kan ya sebagai wakil presiden. Nampaknya orang akan melihat siapa sih sebenarnya sosok wakil presiden dan anaknya menjadi presiden yang kemudian tidak tenang di situ. Siapa mereka? Ya, dari Didit mereka tersenyum. Yeni Wahid, Puan Maharani, santai-santai aja semuanya begitu. Kecuali ya, gimana ini Gibran? Kok nampaknya auranya di situ begitu kan ada beban berat apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Gibran. Apakah memimpin bangsa kita sebagai wakil presiden apakah tidak mampu nantinya? Ya, kita tunggu jelas nasibnya bagaimana ya. Makanya saya berharap akun Fufufa ini semoga bukan punya Gibran. Kalau punya Gibran jelas wassalam dipimpin orang-orang kayak begituan ya. Foto bertajuk anak-anak presiden itu menjadi ejekan di X setelah ekspresi ya berbeda Gibran Rakabuming terterekam kamera. Bagaimana tidak, Gibran menjadi salah satu anak presiden yang tak tersenyum di sana. Bahkan ya dalam dua foto disertakan senyum Gibran tetap ada di sana. Putra sulung Jokowi itu tak senyum dan tak terlihat tertekan ya, terlihat tertekan terdiri di samping Didit Prabowo yang tersenyum manis. Bahkan tertekan raut wajah Gibran memantik komentar pengguna X ya banyak yang mengaitkan dengan skandal Fufu Fafa. Seperti diketahui akun Kaskus yang diyakini milik Gibran juga pernah berkomentar tak pantas pada Didit. Fufu Fafa Gibran ya kenapa takut diculik ya? Bawahan Bapak Mas Didit, tanya seorang warganet. Kirain patung lilin, wow. Yang lain santai, yang satunya itu muka kayak nggak tidur dan sebagainya. Jejak digital Fufu belakangan ramai disorot ini karena komentar-komentar yang dibuat akun tersebut amat memalukan. Akun tersebut ya kedapatan sering yang menghina Prabowo keluarga termasuk Didit. Bahkan sederet artis juga pernah jadi korban komentar cabul akun tersebut. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya menganggap begini. Persoalan-persoalan yang kemudian menjadi rekam jejak di situ itu sangat penting untuk ditelusuri dan penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena dengan adanya Fufu Fafa ini yang kemudian menggema hari ini, justru malah masyarakat semakin ingin menelusuri bahwa siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Kalau Roy Suryo kan sudah mengatakan 99% itu diduga punya Gibran. Tapi kita lihat saja ya, nampaknya dari seperti apa yang disampaikan bocor alus begitu kan. Nampaknya begitu kan. Ada nuansa-nuansa yang disembunyikan ya dalam Fufu Fafa ini. Dan bahkan kita lihat saja bahwa bagaimana candaan-candaan yang kemudian disesuaikan dengan ketika nge-tweet di Twitter ya di X begitu kan, itu nampaknya sama dengan karakter sebagai Fufu Fafa dan Gibran. Nah, pada kenyataannya adalah orang-orang akan melihat di situ bahwa ini sampai kapanpun akan dibicarakan Fufu Fafa ini sama dengan ijazah yang diduga palsu di situ begitu yang dimiliki seorang Jokowi. Sampai kapanpun selama Jokowi tidak menunjukkan itu, maka ini akan tetap dibicarakan bahwa ijazah itu diduga palsu. Saya kira sama dengan Fufu Fafa ini begitu kan ya. Dengan Fufu Fafa ini akan sama bahwa siapapun nantinya yang kemudian belum mengetahui si Fufu Fafa, maka sampai kapanpun akan dibicarakan masalah soal Fufu Fafa. Nah, inilah politik yang ada. Orang akan bisa menafsirkan dan berspekulasi apa kemudian ketika Mas Didit ya dengan Gibran ini disatukan dan bertemu, apa komentar teman-teman ya. Saya menganggap bahwa berspekulasi raut dari wajah Gibran nampaknya tertekan pada nuansa-nuansa yang berat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.